Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab yang ada di rumah dan juga mungkin Sobat Adab yang sedang menjalankan aktivitas hari ini dan sedang lagi padat-padatnya, sibuk dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di segmen review atau bedah buku ya, yang merupakan salah satu segmen andalan di channel YouTube Penerbit Adab yang dimana ini adalah salah satu fasilitas yang didapat oleh para penulis termasuk menjadi salah satu media promosi juga untuk para penulis untuk bisa lebih menyebarluaskan karya-karya hebatnya gitu. Biar dunia harus tahu bahwa penulis-penulis Indonesia itu sangat-sangat berbakat banget dari berbagai bidang, yaitu politik, pemerintahan, dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Terutama salah satunya yang akan kita review atau bedah buku hari ini adalah buku dengan tema parenting. Wow, ini mungkin sobat adab yang ada di rumah juga mungkin uh, kata parenting atau sesuatu hal yang berhubungan dengan parenting itu nggak asing ya, gitu. Apalagi trennya mungkin lagi naik juga terkait ilmu parenting. Terus mungkin ada banyak dari video-video yang beredar juga dari TikTok atau real short di sosial media manapun terkait kayak bagaimana sih cara untuk kita ini di generasi yang sekarang ini parenting yang cocok untuk anak-anak kita itu seperti apa? Apakah parenting yang dulu itu masih masuk, relevan, atau justru sebenarnya kayaknya nggak perlu deh? Atau mungkin ada hal-hal yang menarik untuk dibahas gitu ya. Nah, Sobat Adab yang ada di rumah saat ini yang mungkin sekali lagi saat ini udah posisinya sebagai seorang tua, yang udah menjadi seorang tua atau punya anak-anak yang perlu untuk diurus gitu ya. Atau mungkin yang masih calon ini juga nggak apa-apa banget gitu. Atau mungkin masih belum punya anak, semoga nanti diberikan kepercayaan sama Allah gitu pada akhirnya mendapatkan seorang anak. Dan kira-kira sebelum kita mengurus anak-anak kita itu sebaiknya seperti apa? Tentunya kita membekali diri dengan ilmu-ilmu parenting yang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, hari ini Sobat Adab ya, kita akan mereview sebuah buku ya yang luar biasa banget, bermanfaat banget. Salah satu karya dari seorang penulis yang bernama Ibu Nur Wulandari. Ya. Oh sorry, Ibu Nur Wulandani. Oke. Nah, bukunya ini tuh berjudul Membangun Harmoni Keluarga Modern dengan Spiritual Parenting. Masya Allah, ini judulnya udah yang kayak wow banget ya dari segi spiritual, tetapi juga ilmu parentingnya. Jadi ini mungkin akan combine dan akan dijelaskan secara detail sama penulisnya langsung. Jadi mungkin Sobat Adab akan lebih kayak trusted gitu ya, akan lebih, oh berarti ini memang sudah ahli di bidangnya gitu ya. Oke, kita langsung aja sambut nanti untuk bukunya akan tayang di layar kaca teman-teman ya untuk lebih detailnya. Bukunya ini nanti akan lebih detailnya akan muncul di layar kaca teman-teman ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Ibu Bulan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, kabarnya gimana nih Ibu Bulan? Sehat? Khair, alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, Selalu Masya bahagia. Allah. Udah siap ya Ibu Bulan untuk membedah atau mereview karyanya yang judulnya ini Membangun Harmoni Keluarga Modern dengan Spiritual Parenting gitu ya. Yang Sobat Adab juga udah excited banget. Ini maksudnya gimana? Tapi sebelum kita masuk ke bedah bukunya Ibu Bulan, ya, mungkin Sobat Adab juga perlu kenal dong. Tak kenal maka tak sayang. Karena mungkin Sobat Adab perlu percayaan lebih bahwa ini penulisnya siapa sih? Buku hebat ini tuh penulisnya siapa gitu ya? Secara background, pengalaman dan lain sebagainya itu siapa gitu. Jadi mungkin akan lebih terpercaya banget gitu ya Ibu Bulan. Jadi mungkin silakan Ibu Bulan sebelum memasuki isi-isi di dalamnya ya, mungkin Ibu Bulan bisa memperkenalkan secara sekilas terlebih dahulu tentang diri Ibu Bulan, backgroundnya. Mungkin saat ini juga sibuk apa gitu ya. Boleh silakan Ibu Bulan. Oke, terima kasih Kak Asmin. Nah, jadi Masya Allah luar biasa, sangat bahagia ya dengan adanya fasilitas dari teman-teman di Penerbit Adab yang menyediakan room ini. Artinya kita para penulis juga diberikan ruang untuk menyalurkan ilmunya, keilmuannya dengan adanya fasilitas ini. Nah, jadi perkenalkan, my name is Ulan, you call me Ulan, biasa. I'm moms of three, saya ibu dari tiga orang anak. Nah, sebelumnya judul dari buku saya sebenarnya ini merupakan
hasil penelitian skripsi saya yang akhirnya dituangkan dalam bentuk buku dengan bantuan teman-teman dari penerbit adab seperti itu. Nah, jadi memang ketika saya di S1 di Universitas Negeri Makassar ini mengambil dan sangat tertarik dengan dunia parenting. Sampai-sampai pernah ketika guru besar yang menguji skripsi saya ini mempertanyakan, mengapa Anda mengambil pola asuh? Padahal di antara teman-teman ini mengambil tentang metode pembelajaran, karena kebetulan background saya dari bimbingan dan konseling. Nah, pada saat itu saya mengambil spesifikasi bimbingan konseling keluarga, dan dari situlah mulai muncul inspirasi untuk menghasilkan karya tersebut. Nah, selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung dengan program beasiswa calon dosen. Dan selanjutnya setelah itu sempat juga menjadi konselor universitas di satu universitas ternama di Makassar. Dan selanjutnya setelah melakukan pengabdian di universitas tersebut juga saya fokus untuk mendirikan sekolah. Nah, jadi di 2017 karena ketertarikannya untuk menyalurkan ilmu khususnya terkait dengan pola asuh, di 2017 saya mendirikan yayasan pendidikan yang bergerak di pelayanan pendidikan mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, selanjutnya berkembang menjadi Taman Kanak-kanak, jadi PAUD. Nah, selanjutnya juga Alhamdulillah melanjutkan ke jenjang sekolah dasar dan Alhamdulillah tahun ini kita juga launching untuk SMP-nya. Jadi memang dari semua itu berawal dari ketertarikan terhadap pembinaan generasi. Akhirnya saya mendirikan Yayasan Pendidikan Al Hasan. Nah, dari situlah kemudian saat ini concern juga sebagai dosen di salah satu universitas di Makassar, mengambil spesifikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, cukup atau ada lagi Ibu Bulan? Sepertinya sudah cukup itu saja dulu. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Adab. Ini dari perkenalan di awal aja kita sudah disambut dengan fakta-fakta yang menarik dari Ibu Bulan ya sebagai penulis buku ini gitu ya. Dan memang ternyata mungkin Sobat Adab yang saat ini mungkin kayak, oke, apakah buku ini akan membuat saya tertarik? Apakah memang ada sesuatu hal yang memang mengharuskan saya membaca buku ini? Ternyata memang harus ya Sobat Adab, karena ternyata dari latar belakang dari penulisnya ya Ibu Bulan itu sudah memberikan fakta-fakta yang luar biasa gitu, terutama di bidang eh, ilmu ini ya, pola asuh dan juga ketertarikan tentang pembinaan generasi. Jadi ini sangat relevan banget, sangat relate banget dengan karyanya. Jadi bukan seseorang yang sekedar kayak secara background itu apa, terus kayak ngeluarin karya apa gitu. Walaupun memang itu bukan uh, hal yang diremehkan gitu, tapi itu ini sangat relate banget gitu dengan background penulisnya dan juga karyanya gitu ya. Oke, Ibu Ulan, terima kasih sebelumnya sudah memperkenalkan dengan sangat luar biasa gitu ya. Jadi mungkin Sobat Adam juga akan sangat-sangat percaya bahwa oke, karya ini memang hadir bukan semata-mata karena dibuat ya udah gitu karena gabut mungkin atau ingin ngikutin tren gitu ya. Tapi memang karena ada tadi sempat notice perihal ketertarikan gitu ya Ibu Bulan ya. Ibu Bulan sendiri tertarik dengan pendidikan pola asuh dan juga pembinaan generasi yang memang tidak asing dengan kayak ilmu parenting lah gitu ya. Oke, Ibu Bulan mungkin kita bisa mulai langsung ke pertanyaan yang pertama Ibu Bulan ya. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama ini mungkin sudah dijawab di awal ya Ibu Bulan ya. Salah satu alasan kenapa sih Ibu Bulan ini memutuskan untuk menulis karya ini? Walaupun memang tadi sudah dijelaskan dari secara background Ibu Bulan ini tidak terlalu asing lah, bahkan memang sangat relate gitu dengan karyanya dan memang ada ketertarikan tentang terkait pembinaan generasi dan lain sebagainya. Tapi boleh nggak sih di-share gitu ke kita apa sih yang membuat Ibu Bulan ini tertarik dengan hal-hal tersebut gitu? Apa karena sorry maaf Ibu Bulan ya, apakah karena mungkin di lingkungan melihat gitu mungkin tetangga atau gimana bahwa oh itu tuh cara yang salah atau mungkin di sosial media itu salah gitu, terus kayak tergerak hatinya untuk Ibu Bulan ingin menerbitkan karya ini agar bisa orang-orang yang ada di sekitar itu bisa lebih
memperbaiki cara mendidiknya atau hal-hal yang berkaitan dengan parenting. Silakan Ibu Bulan. Oke, of course. Jadi memang salah satunya itu. Tetapi Oh, sebenarnya yang paling mendasari saya ketika awal tertarik dengan ini ya, mm, sebenarnya karena background saya di jurusan bimbingan dan konseling, jadi mm, education and counseling itu ada salah satu mata kuliah kami yaitu bimbingan konseling keluarga. Nah, dari mata kuliah tersebut saya kemudian akhirnya melihat bahwasanya banyak sekali ataupun perilaku-perilaku yang ditampakkan oleh manusia itu tidak terlepas mm, dari bagaimana didikan di keluarganya seperti itu. Nah, ada yang akhirnya menjadi orang yang sukses dengan kalau kita lihat background pendidikan orang tua ataupun support sistemnya itu yang juga luar mm, biasa. Begitupun sebaliknya, meski tidak dipungkiri juga gitu kan, bahwa banyak juga mereka yang akhirnya menjadi orang yang bernilai di tengah masyarakat, padahal berangkat dari keluarga yang broken dan sebagainya. mm, Namun dari fakta-fakta kita lihat ternyata prevalensinya itu memang lebih banyak jika kalau kita lihat mereka yang berada pada lingkungan atau pola asuh yang mendukung, itu pun akan mendukung kesuksesan mereka. Itu salah mm, satunya. Namun yang paling membuat saya terinspirasi karena saya Muslim, saya tertarik dengan sebuah hadis yang yang berbunyi bahwasanya ketika mati anak Adam maka sudah terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua anak soleh yang mendoakannya, dan yang ketiga harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Nah terkait dengan anak soleh yang mendoakan, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendidik anak tersebut sehingga bisa menjadi sebuah investasi bagi orang tua. Nah, disitulah yang membuat saya tertarik bahwasanya saya mencintai orang tua saya. Maka bagaimana nantinya saya ketika saya pun sebagai orang tua, saya pun dicintai oleh orang tua saya, oleh anak-anak mm, saya seperti itu. Nah, nah jadi itu yang menginspirasi saya untuk menjadi sebagai untuk menulis skripsi ataupun karya ilmiah saya yang berkaitan dengan dunia pola asuh yang pada saat itu saya belum menikah, jangankan punya anak, menikah saja mm, belum gitu kan ya. mm. Nah, sampai pada akhirnya saya menemukan juga satu hadis yang digambarkan bahwa didiklah anakmu 20 tahun sebelum dia dilahirkan. Nah, satu hadis ini juga bagi saya tuh sangat apa ya, jangka panjang pemikirannya bahwa sebelum kamu memiliki anak atau mendidik anakmu, didik dululah dirimu gitu. Maka pertanyaannya, bagaimana saya mendidik diri saya gitu ya. Nah, artinya sebelum saya melahirkan anak, itu dimulai dari saya untuk memperbaiki diri. Dari situ dua hadis ini yang akhirnya menginspirasi saya bahwasanya anak-anak saya layak lahir dari rahim seorang ibu yang cerdas, layak lahir dari seorang ibu yang paham bagaimana sebenarnya pola asuh agar memutus circle yang negatif yang akan mempengaruhi kepribadian anak ke depannya. Seperti itu sih sebenarnya. Oke. Cukup Ibu Bulan untuk pertanyaan yang pertama. Oke, tapi Ya. luar biasa banget Ibu Bulan. Ini padahal baru di awal banget, tapi memang sudah apa ya? Ternyata karya ini tuh lahir gak cuma sekedar sekali lagi bukan karena emang sekedar mengikuti tren atau hanya gabut gitu ya. Tetapi memang lahir dari hati dari seorang ibu bulan gitu ya untuk I decide to make this karena memang tertarik dan juga memang ada inspirasi-inspirasi dari hadis-hadis tadi yang sudah disebutkan dan itu sangat luar biasa. Pertanyaan yang kedua ini mungkin masih nyambung juga ya Ibu Bulan ya. Ini tadi sempat ke notice juga perihal ini kan Ibu Bulan pada saat itu belum menikah, belum punya anak Ya, atau tidak melahirkan. Jadi secara experience itu kan nggak ada gitu ya Google ya. Walaupun memang ya. kita nggak bisa pungkirin di zaman teknologi sekarang kan kita bisa mengakses informasi itu lebih mudah gitu ya. Tapi kan dalam menyiapkan suatu karya yang tidak mudah gitu, karya yang luar biasa ini bulan ya. Saya yakini setiap karya besar kecil atau apapun itu pasti nggak mudah gitu. Nah ini idenya tuh
selain dari ketertarikan Ibu Wulan sendiri, terus ada mungkin melihat lingkungan sekitar atau mungkin keadaan atau mungkin case-case dari sosial media, tapi ada nggak sih kayak ide yang bener-bener pada akhirnya tuh bener-bener mendesainkan diri Ibu Wulan, oke, kayak memang ini aku harus selesaiin skripsi ini karena aku tertarik dan aku pengen benar-benar mewujudkannya itu gitu. Dan ada kesulitan nggak sih Ibu Wulan terkait penyiapan karyanya ini? Karena tadi sorry kan belum ada pengalaman gitu ya dari Ibu Wulan sendiri pada saat itu, bahkan disebut sebagai orang tua kan belum gitu pada saat itu. Itu gimana gitu Ibu Wulan sampai pada akhirnya selesai juga nih karyanya gitu. Boleh silakan Ibu Wulan. Iya, betul sekali ya. Jadi memang ini saya jadi teringat pertanyaan dari penguji saya nih, dari Oh, pertanyaannya tadi Kakak, bahwa ya ngapain Bulan itu ambil pola asuh gitu kan ya. mm-mm. Padahal Anda itu nikah aja belum, belum lagi Gitu. punya anak. Anda tuh belum tahu bagaimana apa namanya ya, dinamika ketika menjadi orang Mm-mm. tua gitu kan ya. Nah, bagaimana Anda meyakinkan bahwasanya ini adalah suatu hal yang relate. Nah, pertama, saya berangkat dari fakta gitu ya. Fakta dengan melihat atau melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang terjadi, kasus narkoba, kasus apa namanya ya, prostitusi dan termasuk kenakalan remaja lainnya yang mana prevalensinya waktu itu saya membuat skripsi ini di tahun 2012. Nah, itu sudah angka terkait dengan remaja-remaja yang terlibat narkoba ataupun kenakalan remaja lainnya itu sungguh sangat luar biasa dan setiap tahunnya itu meningkat. Itu ada suatu apa ya, panggilan hati yang saya tuh miris melihatnya dan ternyata setelah mengkaji berbagai referensi, berbagai jurnal, saya melihat ternyata fakta-fakta yang terjadi tersebut itu tidak lepas dari bagaimana peran orang tua, peran keluarga dalam membentuk generasi tersebut. Nah, akhirnya saya kemudian concern untuk melihat berbagai pola asuh yang ada di dunia ini. Ternyata ketika ditelisik lebih dalam dari berbagai penelitian nasional maupun internasional, ternyata ada beberapa pola asuh yang ada di dunia ini. Nah, ini ada yang saya rangkum dalam buku saya, di antaranya itu adalah pola asuh otoriter. Ini barangkali sering kali kita dengar gitu ya, VOC parenting biasa Ya. bahasanya gitu. Nah, nah, pola asuh yang otoritarian, yang terkesan memaksakan, ada pula pola asuh yang permisif atau melakukan apa namanya ya, serba boleh gitu ya. Pola asuh permisif, serba boleh, termasuk juga di dalamnya pola asuh demokratis gitu, dan juga pola asuh penelantaran. Nah, jadi ada 4 pola asuh yang dominan ada di dunia ini. Jadi dari keempat pola asuh tersebut, kemudian saya mencoba mengkaji lebih dalam sampai akhirnya saya menemukan satu gagasan yang itu ditulis oleh Mimido dan Marshall Wash yang menggambarkan bahwasannya ada satu pola lainnya, yaitu pola asuh yang melibatkan unsur-unsur transenden di dalamnya, dalam artian unsur-unsur rohani. Artinya mereka ketika dalam menerapkan pola pendidikan terhadap keluarga ini bukan hanya fokus terhadap unsur-unsur material dunia, tetapi jauh ke depannya mereka ada sebuah ruh dalam pengurusan atau penerapan pola pendidikan terhadap keluarganya. Nah, sampai akhirnya pada saat itu memang belum terlalu ini ya, familiar pola asuh spiritual parenting tersebut. Nah, akhirnya saya mengkaji lebih dalam dan ternyata ada namanya pola atau prophetic parenting, pola asuh kenabian khususnya dalam Islam. Nah, namun saya mengambil tema spiritual ini artinya tidak
terfokus kepada agama tertentu saja, tetapi unsur spiritualitas yang ada pada diri setiap manusia, karena itu adalah fitrah kita. Nah, makanya jelas saya tidak spesifik kepada properti atau pola asuh kenabian dengan agama tertentu, misalkan di agama A, B, C, dan sebagainya, tetapi terfokus kepada penyentuhan unsur spiritualitas pada diri manusia. Cukup Ibu Bulan. Iya, Kak. Oke, luar biasa ya. Berarti untuk pertanyaan yang kedua ini, Sobat Adat tadi sudah menyaksikan betapa sangat mendetail sekali riset dari Ibu Bulan ini ya, yang dimana tadi mungkin secara garis besar pada saat itu ya, Ibu Bulan memang penyiapan karyanya atau mungkin penyusunan sebuah karya ini belum ada pengalaman untuk menjadi seorang tua sekali lagi gitu. Tapi ternyata dari Iya, riset-riset tadi gitu ya Ibu Bulan ya, terutama untuk lebih mendalam lagi. eh, Makanya karya ini bisa terbit gitu ya. Jadi mungkin Sobat Adat sekali lagi betul tidak ada sekali. keraguan sama sekali tentang karya yang luar biasa ini. Terus juga ini sempat sebenarnya ini ada pertanyaan ketiga, tapi sebenarnya udah dijawab juga sama Ibu Bulan ya terkait judulnya. Tapi boleh saya ingin lebih mendetail lagi ya Ibu Bulan ya untuk pertanyaan Iya, ini. Kak. Ini kan judul bukunya kan membangun harmoni keluarga modern dengan spiritual parenting gitu. Yang kita tahu bahwa Iya, jenis buku ini adalah jenis buku yang notabene adalah ilmu parenting. Yang kita tahu di dunia ini kan ada banyak banget karya-karya yang berkaitan dengan ilmu parenting. Gitu ya, Ibu Bulan ya. iya, Betul ya? betul. Ini kalau dari Ibu Wulan sendiri ada kekhawatiran nggak sih untuk bersaing dengan buku-buku parenting di luar sana gitu ya, terutama terkait judulnya ini gitu. Kenapa ada alasan yang mendasar selain tadi sudah dijawab bahwa kenapa ada spiritual, kenapa ini karena memang ada beberapa poinnya gitu ya Ibu Wulan. Tapi apakah dalam penyiapan karyanya ini Ibu Wulan sebenarnya udah ada gonta-ganti judul gitu, tapi pada akhirnya kayaknya ini judul yang lebih cocok kayaknya ini gitu. Karena memang ada maksud nih dari Ibu Bulan untuk menyampaikan ke pembacanya gitu. Iya, Bukan mungkin Ibu Bulan betul, apa ya betul. pertanyaannya? Baik. Nah, jadi Ah, emang siap. apa namanya? Buku ini hadir sebenarnya sebagai refleksi dan Mhm. solusi atas tantangan yang dihadapi oleh keluarga Mhm. modern, gitu ya, dalam membangun hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berdasarkan nilai-nilai spiritualitas. Kalau kita lihat sekarang di sistem yang notabene di dunia ini adalah sistem, saya melihat ini adalah sebuah sistem sekularisme atau Mhm. ada tren pemisahan antara agama dengan kehidupan di mana di era modern yang serba cepat dan dinamis ini, keluarga tuh seringkali menghadapi tekanan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, kemudian juga perkembangan teknologi, hingga perubahan sosial, hingga terkait dengan apa namanya ya, unsur-unsur kerohanian mereka ini dianggap suatu hal yang ya nanti aja lah, antara Mhm. aja misalnya. Dikesampingkan gitu ya Ibu Bulan. Betul sekali. Jadi terkait dengan ibadahnya itu dikesampingkan. Padahal ketika kita melihat kembali hasil riset gitu ya di negara-negara yang notabene termasuk negara yang apa namanya ya ateis barangkali atau Mhm. negara yang tidak menjadikan Tuhan sebagai apa namanya ya tujuan hidup. Nah itu angka bunuh dirinya itu sungguh luar biasa banyak gitu ya. Nah dari sini saya melihat bahwa ternyata agama itu suatu hal yang akan menjadikan kehidupan kita lebih terarah seperti Mhm. itu, terlepas dari agama apapun mereka. Nah, jadi Mhm. spiritual parenting ini menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam membentuk karakter anak dalam menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Kenapa? Karena setiap orang tua memiliki sebuah standar yang jelas ketika mereka akan menerapkan pola asuhnya, yaitu standar spiritual kerohaniannya seperti itu. Oke, berarti ini sorry Ibu Bulan, berarti dari apa Ya, yang tadi disampaikan, saya bisa narik kesimpulan bahwa karya ini memang sebenarnya kayak dua kombinasi ilmu parenting secara ya, modern nyata dan secara spiritual. Sekali lagi memang sudah dijelaskan tadi entah itu agamanya apa, tapi memang membahas ke hal tersebut karena pada dasarnya justru agama ini dari agama seseorang inilah yang menjadi fondasi yang menguatkan kita gitu ya. Untuk bisa yang tadinya cuma mengesampingkan kayak oh nanti dan nanti gitu karena banyaknya tekanan jadi
dikesampingkan padahal itu adalah salah satu hal yang pentingnya gitu yang menumbuhkan semangat di diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri agar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu ya Bu Bulan ya, betul? Betul, betul Oke, sekali, Kak. berarti Sobat Adam karya ini sudah paket komplit ya karena bisa dilihat dari judul sebenarnya udah kelihatan ya modern dan spiritual parenting. Ditambah juga tadi penjelasan dari Ibu Bulan selaku penulisnya juga menyampaikan bahwa ini tuh bukan judulnya doang gitu, tapi memang di dalamnya itu memang sudah mengcombine dua hal tersebut agar lebih eh, balance gitu ya Ibu Bulan ya. Ya, betul sekali. Jadi Oke. bagaimana keluarga modern ini juga apa namanya ya, melibatkan unsur-unsur kerohanian dalam dirinya sehingga memang ketika mereka bergerak, ketika mereka ini memberikan pola pendidikan terhadap anaknya, ini ada penyatuan antara ruhianya dengan aktivitasnya itu sendiri. Jadi bukan cuma sekedar di dunia saja, tetapi Hmm, nanti efeknya itu sampai ke akhirat mereka seperti itu hmm. bagi mereka yang mempercayai adanya agama gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ulan sudah menjawab Iya. pertanyaannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya nih, kita lebih agak masuk lebih dalam lagi ya Bu Ulan terkait karya yang hebat ini. Walaupun memang dari awal jujur penjelasannya sangat daging semua gitu dan sangat clear juga, jadi sobat adab bakalan lebih paham gitu. Ini kan sekali lagi bukunya bertemakan ilmu parenting dan kita tahu banyak banget buku-buku di luar sana tentang ilmu parenting juga banyak gitu dengan keunggulan masing-masing. Tapi boleh disampaikan sebagai dari penulisnya gitu ya, Ibu Bulan sebagai penulisnya. Sebenarnya buku ini tuh selain membahas ilmu parenting yang tadi kita fokus gitu ya dari pertanyaan pertama kan ke diri kitanya nih, memposisikan kita sebagai orang tuanya atau calon orang tua gitu ya Ibu Bulan ya. Termasuk contoh-contoh tadi juga dijelaskan sama Ibu Bulan bahwa orang tua begini dengan ilmu parenting seperti ini dan sebagainya. Tapi apakah buku ini memang hanya fokus untuk mereka yang sudah menjadi seorang tua atau memang yang belum jadi orang tua juga, tapi memang tetap ya tetap fokusnya itu kan ke orang tuanya gitu. Tapi apakah ada yang lebih gong gitu dari buku ini dibahas juga tentang anaknya sebagai maaf ya kasarnya mungkin kayak objek di dalam buku ini untuk kita sebagai orang tua tuh gimana sih cara menanganinya, cara mendidiknya gitu. Boleh silakan Ibu Wulan dijelaskan. Oke, nah baik. Jadi buku ini sebenarnya bukan cuma diperuntukkan bagi mereka yang Hmm. berstatus sebagai orang tua, tetapi mereka yang peduli akan generasi, mereka yang peduli terhadap masyarakat gitu ya. Karena Hmm. pada dasarnya sebagai bagian dari masyarakat, tentu kita bisa melihat bahwasanya kita berkontribusi untuk membentuk negara ataupun masyarakat yang baik itu. Nah, jadi ketika teman-teman berstatus sebagai seorang ibu, apalagi ya tentunya lebih Sebagai urgent lagi madrasah gitu ya. pertama gitu ya Bu Nah, ya. betul sekali. Jadi sebagai madrasah utama, pertama dan utama bagi anak-anaknya. Namun kalau kita kembali melihat hadis lainnya gitu ya, bahwa saya didiklah anakmu itu 20 tahun sebelum ia dilahirkan, artinya memang kita lah yang harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Artinya kita harus membekali diri kita sebagai seorang orang tua yang layak gitu ya. Nah, karena anak-anak kita layak lahir dari seorang ayah ataupun ibu yang memahami bagaimana mereka menjalankan perannya seperti itu. Nah, jadi seorang guru pun meski mereka ini apa namanya ketika mereka mendidik siswanya, meski siswa itu bukan lahir dari rahim mereka, tapi bagi para pendidik itu mereka mendidik anak dengan hati, nah tentunya mereka akan menjadikan anak ini sebagai investasi terbesar mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, jadi para guru, para pendidik, ataupun termasuk tokoh-tokoh masyarakat, mereka harus memahami bahwasanya anak ini harus didekatkan dengan agama. Nah, karena kalau kita lihat fenomena yang terjadi kadang
apa namanya oknum-oknum dari penjaga tempat ibadah misalkan. Nah, ini melarang anak-anak untuk ke tempat ibadah dengan alasan nantinya akan membuat keributan, kekacauan dan sebagainya. Padahal anak ini mesti didekatkan sejak dini terhadap agama mereka seperti itu. Nah, agar nantinya ketika mereka telah tiada, itu akan digantikan oleh anak-anak yang dekat dengan agama. Nah, kebayang kalau misalkan mereka ini tidak dididik atau tidak didekatkan dengan sosok Tuhannya, akhirnya yang akan mengisi tempat ibadah ketika mereka yang tua-tua ini sudah tidak ada, termasuk saya nantinya, nah itu tidak ada lagi yang akan menggantikan kalau kita tidak memulai dari sekarang. Jadi sasaran dari buku saya ini bukan cuma kepada orang tua, tetapi seluruh elemen masyarakat yang ingin menjadikan dirinya sebagai role model, ingin mendapatkan pahalanya tuh bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat seperti itu, Kak. Oke, wow. Berarti ini sangat luas dan kompleks banget ya, walaupun kayak ini sebenarnya buku Iya, parenting ya udah, tetapi memang ada poin-poin yang ternyata sangat berpengaruh. Salah satunya kalau kita ngomongin soal target segmentasi juga, ternyata tadi sudah disebutkan bukan hanya orang tuanya yang di-highlight karena mentang-mentang ini bukunya tentang parenting gitu ya, Ibu Bulan, tapi memang justru mereka-mereka yang mungkin belum jadi orang tua pun juga sangat diperbolehkan, atau mungkin mereka yang betul sekali. aware akan hal tersebut gitu juga sangat direkomendasikan karena ini sangat berpengaruh gitu, terutama para pendidik gitu, guru, dosen yang sekali lagi notabene memang orang tua kedua gitu ya ketika seorang anak ini ada di lingkungan Ya, sekolah atau pendidikan gitu ya. Jadi ini sangat recommended banget untuk sobat ada miliki karena luar biasa banget gitu ya. Oke, Ibu Ulan, kalau misalkan ini ya Maya, Kak. tadi kan sudah dijelaskan nih panjang kali lebar gitu dengan sangat-sangat detail, daging luar biasa. Kalau saya mewakili salah satu warganet nih, aduh bahasanya ya, warganet atau mungkin sobat Hmm. adab yang ada di rumah nonton dengan penjelasan yang luar biasa tadi. Kalau pertanyaannya begini, Ibu Wulan, kenapa sih saya sebagai sobat adab atau yang nonton ini tuh eh, minimalnya diwajibkan atau minimalnya di seumur hidup dalam sekali dalam hidup saya harus membaca karya yang luar biasa ini. Apa yang akan saya dapatkan, apa yang sangat-sangat ditawarkan dari buku ini, selain terlepas dari yang sudah dijelaskan tadi gitu ya, Ibu Bulan. Boleh silakan Ibu Bulan. Ya, nah jadi Kenapa penasaran gitu? ya. Nah jadi buku ini tuh penting dimiliki atau dibaca oleh teman-teman karena di dalamnya berisi tuntunan termasuk juga prinsip-prinsip dari spiritual parenting itu sendiri. Hmm. Nah jadi saya paparkan sedikit ya. Jadi ada 10 prinsip dasar dalam spiritual parenting yang mana termasuk juga di dalamnya ada prosedur dari pelaksanaan setiap treatment dari spiritual parenting ini khususnya dalam menjalin komunikasi yang dialogis. Jadi komunikasi itu bukan cuma komunikasi monologis yang mana terkesan hanya ada perintah, tetapi juga di dalamnya ada komunikasi dialogis antara orang tua dengan anak. Namun berbeda dengan pola asuh lainnya, misalnya pola asuh demokratif. Nah, di dalam pola asuh dalam spiritual parenting ini, yang menjiwai komunikasi antara orang tua dengan anak ini adalah sosok transenden itu sendiri. Siapa? Yaitu sosok Tuhan yang menciptakan kita seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menjadi orang yang bisa dekat dengan Tuhan misalnya di tengah kesibukan kita sebagai orang tua, di tengah kesibukan kita dengan pekerjaan masing-masing yang sampai akhirnya kadang jangankan untuk apa namanya ya belajar lagi gitu ya. Nah, untuk membersamai anak berkomunikasi dengan anak saja kita tidak ada waktu seperti itu. Nah, jadi di dalam buku ini berisi terkait dengan prinsip, metode serta tips-tips komunikasi dengan anak sehingga terjalin komunikasi dialogis yang di dalamnya memang ada unsur ruhiyah di dalam setiap komunikasinya.
Oke. Sobat Sekali. Adam, luar biasa. Jadi Sobat Adam nggak usah bingung bimbang lagi ya. Oh, sorry. Udah cukup kan Ibu Wulan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Hmm, Oke, jadi Sobat Adam, terkait penjelasannya tadi, berarti sekali lagi nggak bosan-bosan saya bilang bahwa salah satu alasan terbesar juga mungkin ya Sobat Adam, kenapa sih harus memiliki atau minimalnya seumur hidup sekali deh gitu baca karya dari Ibu Wulan yang judulnya Membangun Harmoni Keluarga Modern dengan Spiritual Parenting ini karena menawarkan banyak banget metode dan juga berisi tadi sudah dijelaskan terkait poin-poin pola asuh dan juga manfaat banyak luar biasanya tadi. Dan yang lebih unggulnya lagi adalah teman-teman itu tuh lihat deh bukunya tuh nggak yang kayak banyak tebel yang bikin orang tuh langsung kayak aduh udah males banget kan banyak nih bukulan ya melihat kayak bukunya aduh bukunya udah tebel banget udah baca tuh udah iya. kita tahu juga kan minat literasi kita gitu kan sangat menurun gitu ya jadi mungkin dengan buku yang sangat-sangat minimalis ini tapi di dalamnya itu loh paket komplit banget semuanya dijelaskan sangat-sangat detail bahkan terkait tipsnya juga karena kita tahu mungkin banyak nggak sedikit di luar sana banyak orang tua yang mungkin akan bingung juga gimana sih cara kita tuh ngomong sama anak kita dengan bertambahnya anak kita yang udah semakin dewasa tuh kadang hubungan komunikasi antara orang tua dan anak itu jadi renggang gitu ya bulan ya dan itu tuh bukan hal yang baru lagi gitu jadi Iya, betul sekali. teman-teman dengan membaca buku ini itu ada tipsnya yang bisa sangat membantu banget mungkin bisa mempererat kembali silaturahmi dan komunikasi antara seorang anak dan juga orang tua gitu ya. Jadi luar biasa. Oke, Ibu Wulan, tidak terasa juga kita sudah melewati Iya. 30 menit berlangsung dan sudah dari penghujung waktu gitu ya. Tapi mungkin boleh satu pertanyaan lagi Ibu Wulan ya untuk dijawab Iya, Kak. kaitnya. Gak apa-apa Siap. ya Ibu Wulan ya. Siap, Kak. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir untuk hari ini itu terkait harapan dari seorang Ibu Nur Wulandani gitu ya sebagai penulis karya yang hebat ini itu harapannya apa sih terkait karya ini? Apakah memang karya ini lahir itu selain tadi ya ketertarikan dan lain sebagainya, tapi memang ada tujuan maksud yang ingin pengen diwujudkan dari seorang Ibu Wulan gitu untuk hari ini ke depannya gitu atau mungkin memang pembaca tuh harapan dari bulan dan itu pembaca bisa menangkap tuh gini loh maksudnya gitu dan harapan ke depannya. Silakan Ibu Bulan. Iya, baik Kak. Nah, jadi harapan saya karya ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua untuk kembali, untuk tidak memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari, untuk tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, untuk tidak memisahkan antara bagaimana kita berkomunikasi dengan anak dan bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan yang kadang ketika berkomunikasi dengan rekan itu dengan berlemah lembut dan sebagainya, namun ketika berkomunikasi dengan anak penuh dengan apa namanya ya Marah, hal-hal yang emosi, kurang mengenakan hati anak gitu ya. Nah, meski pada dasarnya terkait dengan berbagai emosi yang terjadi dalam lingkungan keluarga itu suatu hal yang wajar dan bahkan memang diperlukan, termasuk pemberian hukuman dalam uh, pendidikan anak itu juga suatu hal yang ibaratnya jika tidak ada seperti sayur tanpa garam nggak enak juga gitu kan ya. Nah, tapi jangan sampai juga garamnya kebanyakan nanti jadi keasinan gitu. Nah, jadi harapan saya adalah semoga karya ini menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk kita kembali bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita melupakan agama atau jauh dari agama, apalagi dalam proses pendidikan generasi kita, apalagi yang lahir dari rahim kita sebagai seorang ibu. Nah, jadi pola asuh dengan melibatkan unsur-unsur spiritualitas ini dengan tujuan agar kita bukan hanya mendapatkan kebaikannya di dunia saja, tetapi lebih dari itu menjadi kebaikan bagi akhirat kita
sekeluarga nanti. Jadi bukan cuma sekedar di dunia saja kita berkumpul, tetapi nantinya di akhirat bisa berkumpul kembali dengan keluarga kecil kita atau keluarga besar kita, Masya Allah. Seperti itu. Oke, cukup Ibu Bulan. Baik. Oke, luar biasa, Sobat Agam. Itu adalah review dan juga pendapat kita kali ini dengan Ibu Nur Wulandani, ya, Eh, penulis dari buku Membangun Harmoni Keluarga Modern dengan Spiritual Parenting. Bukunya ini, ya, dan sekali lagi saya benar-benar merekomendasikan untuk Sobat Agam minimalnya seumur hidup membaca buku ini, apalagi mendengarkan penjelasan langsung dari penulisnya juga, tujuannya kenapa karya ini bisa ada, bahkan di dalam isinya juga sudah di-spill tadi terkait tips dan triknya, terus ada 4 poin pola asuh yang sangat bermanfaat dan juga penjelasan yang lebih detail gitu ya, dan ditulis oleh seorang yang sudah proper ahli di bidangnya, yang dimana mungkin tentang dunia parenting, pola asuh itu udah nggak heran, nggak asing gitu. Apalagi Ibu Bulan sekarang udah mendirikan beberapa yayasan juga yang sudah berjalan gitu ya Ibu Bulan, ya. Jadi karya ini Iya, sangat-sangat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi karya ini sangat-sangat tidak lahir karena ya udah ada gitu dengan ya udah ngikutin tren dan lain sebagainya. No, tapi memang dari sosok Ibu Wulandari sebagai seorang penulisnya memang ada tujuan mulia juga terkait kita kembali gitu. Itu sangat nyentuh banget jujur, secara personal. Bulan terima kasih gitu ya. Karena emang dengan tadi beberapa case yang saat ini itu memang hal-hal yang harusnya itu tidak dilakukan mulai dinormalisasikan gitu ya bulannya, dan itu sangat Iya. miris banget. Dan kalau misalkan kita sebagai seseorang ya yang nantinya juga bakalan menjadi seorang orang tua, sorry ya, orang tua, kalau kita tidak memiliki kesadaran dari sekarang itu bagaimana nanti ke depannya gitu. Apalagi dalam Iya. proses membangun karakter anak, membimbing, sorry ya, membimbing dan juga ke depannya itu seperti apa, ini sangat fatal kalau kita tidak memiliki kesadaran itu dari awal gitu ya. Dan terima kasih untuk Ibu Wulandari atas waktu yang sudah diberikan, dan terima kasih juga untuk ilmu-ilmu yang di-share juga, dan semuanya sangat-sangat bermanfaat banget gitu ya. Sobat Tanda, Iya. bukunya ini sudah ada di Marketplace, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Ini sudah ada, jadi teman-teman bisa langsung check out juga, atau mungkin bisa langsung ke website resminya penerbit Adab atau Adab Store ya untuk mendapatkan buku original ini. Dan ini sangat bagus banget. Jadi Sobat Adab jangan ragu untuk memiliki karya yang luar biasa ini. So, Sobat Adab, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wulandari mungkin silakan ada satu lagi mungkin tadi mau disampaikan. Oke, closing statement ya. Yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement di sini terkhusus kepada seluruh para pendengar bahwa jangan menunggu sempurna untuk menghasilkan sebuah karya, termasuk jangan menunggu sempurna untuk memberikan atau menebarkan kebaikan. Ketika saya membuat karya ini jujur bukan sebagai atau mencap diri sebagai seorang yang sudah sempurna seperti itu. Nah, saya juga masih sementara belajar menjalankan berbagai peran, baik itu sebagai istri, sebagai ibu dari 3 anak saya. Namun dengan adanya karya ini, saya ingin berkata kepada khususnya kepada anak-anak saya nantinya bahwa saksikanlah eh, saya sebagai ibu atau umi kalian berupaya untuk menjadi seorang yang terbaik. Bukan cuma sebagai akademisi, tetapi juga seorang praktisi. Yang mana itulah yang paling kalian butuhkan dan inilah menjadi bukti bagi saya untuk mencoba menjadi ibu terbaik bagi kalian seperti itu. Jadi ketika saya luput, saya pun akan membaca kembali apa yang sudah saya tuliskan. Seperti itu. Oke, cukup Ibu Bulan. Siap. Oke, luar biasa Sobat Adam. Itu adalah hal yang luar biasa segmen Beda Buku kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Bulan atas waktu dan lain-lainnya. Baik, kakak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh.